Karena untuk mencari tempat yang netral di antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Karena pada waktu itu mah masih dijaga, waktu ada senjata di sini masih dijaga. Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat masih menyimpan peninggalan sejarah Indonesia. Satu jejak sejarah itu adalah Gedung Sahrir. Bangunan peninggalan kolonial berada di Jalan Linggasana, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan ini menjadi saksi bisu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Letaknya tidak jauh dari Gedung Perundingan Linggarjati. Jika Gedung Perundingan Linggarjati digunakan sebagai tempat perundingan dan menginap penengah perundingan Lord Killern dan delegasi dari pihak Belanda, maka Gedung Sahrir dipakai sebagai tempat menginap delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Sahrir, seperti yang disampaikan sejarawan Cirebon, Tendi Caske. Yang pertama terkait dengan Gedung Sultan Sahrir, itu adalah tempat di mana Sultan Sahrir pada saat perjanjian atau perundingan Linggarjati itu tinggal bermalam di sana. Karena untuk mencari tempat yang netral di antara kedua belah pihak yang sedang bertikai, kedua delegasi ditempatkan di wilayah Linggarjati, di mana delegasi yang berasal dari Belanda itu ditempatkan di Desa Linggarjati, sedangkan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Sahrir itu ditempatkan di rumah atau gedung yang sekarang menjadi Gedung Sultan Sahrir. Siapa yang tak mengenal Sultan Sahrir, pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang sempat menjabat sebagai Perdana Menteri era Soekarno. Sahrir mendapat mandat mewakili Indonesia dalam perundingan Linggarjati pada 11 hingga 13 November 1946. Selama perundingan Linggarjati, tokoh-tokoh Indonesia seperti Sahrir, Agus Salim, Muhammad Rum, dan lainnya menggunakan Gedung Sahrir sebagai tempat pembahasan pasal-pasal yang akan diajukan ke perundingan. Di sana juga menjadi tempat pada saat awak media dari berbagai macam negara yang ada pada saat itu melakukan liputan. Bahkan dalam foto-foto yang beredar tentang perundingan Linggarjati, kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali reporter-reporter asing yang sedang mengetik gitu ya di bagian serambi dari Gedung Sultan Sahrir tersebut. Jadi di samping tempat berundingnya delegasi Indonesia untuk menentukan poin-poin perjanjian, di sana juga tempat ketika para awak media sedang meliput kegiatan tersebut. Bangunan sebagai wisma untuk tokoh-tokoh Indonesia menyiapkan pembahasan pasal dalam perundingan Linggarjati ini ternyata adalah milik saudagar Tionghoa. Karena dahulu di daerah Cilimus, Kabupaten Kuningan, banyak penduduk yang berasal dari Tionghoa. Secara historis, kita bisa lihat dari gaya bangunan ataupun arsitektur dari Gedung Sultan Sahrir itu adalah bangunan bergaya Indis, dalam artian di situ ada campuran antara Eropa dan juga lokal. Namun apabila kita runut, itu rumah tersebut ternyata adalah milik seorang saudagar Tionghoa, yang mana pada masa kolonial Cilimus adalah salah satu tempat di mana banyak sekali orang Tionghoa di sana. Namun pasca kemerdekaan dan adanya revolusi sosial, etnis Tionghoa tersingkir dan kemudian bahkan di satu desa di Cilimus itu tidak ada lagi etnis Tionghoa boleh di sana. Dan kebetulan rumah Sultan Sahrir itu berawal dari kepemilikan orang Tionghoa yang membangun kediaman untuk tempat peristirahatannya dengan bergaya bangunan megah saat itu, yaitu bangunan bergaya Indis seperti rumah tersebut. Gedung Sahrir memiliki 5 ruangan. Meski masih terlihat kokoh, namun keberadaan bangunan peninggalan Belanda itu kini kondisinya cukup memprihatinkan dan kurang terawat.
Halaman depan ditumbuhi rumput ilalang yang tinggi, warna bangunan kusam, sebagian kaca jendela yang pecah, dan langit-langit berlubang. Kepemilikan Gedung Sahrir berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun untuk pengelolaannya berada di wilayah TNI dengan dijadikan sebagai gudang amunisi, seperti yang diungkapkan Koordinator Gedung Bersejarah Kuningan, Sutiana. Dijaga pada waktu itu karena ini diambil alih oleh TNI ya. Ini dibuat gudang senjata, Pak. Iya, kalau gudang senjata sih kemarin ini, Pak, setelah diambil alih gitu, karena ini tidak diambil alih oleh pemerintah. Kadang kalau ada kegiatan itu dari Kodim, dari Koramil itu ada kegiatan untuk memelihara inilah kebersihan. Cuman mungkin untuk hari ini belum kayak gitu. Tapi penjaganya sebetulnya sedang istirahat sekarang, Pak. Oh biasanya Ya, di gedungnya ada satu orang yang jaga. Ada petugas, gitu. Ada petugas jaga di sini. Cuman kebetulan sekarang senjatanya sudah dialihkan, jadi sekarang kosong di sini. Upaya pelestarian dibutuhkan penyesuaian atau adaptasi situs dengan kondisi sekarang. Misalkan adanya diorama, layar virtual, dan beberapa teknologi pendukung lainnya. Pihak terkait hendaknya merumuskan fungsi gedung lebih baik ke depannya, agar keberadaan gedung bersejarah yang memiliki nilai perjuangan dan heroisme para pendiri Indonesia ini akhirnya tidak dilupakan oleh generasi penerus bangsa. Yulianti, RRI Cirebon, sampai jumpa.